Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau memberikan jadwal penyaluran dana BOP dan kesetaraan tahun anggaran 2022. Ini biasanya untuk satuan PAUD dan SKB di kabupaten kota. Mari kita ikuti video berikutnya. Tahun 2022, pos anggaran BOP dan kesetaraan dimasukkan di DAK non-fisik, sehingga pengelolaan BOP dan kesetaraan diatur di DAK non-fisik melalui PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan seperti apa? Inilah PMK nomor 119 garing PMK titik 07 garing 2021 tentang pengelolaan dana alokasi khusus non-fisik. Kita sama-sama tahu bahwa dana BOP dan kesetaraan itu ada di DAK non-fisik. PMK ini baru ditandatangani Ibu Sri Mulyani Menkeu pada tanggal 8 September 2021. Dan sudah harus dilakukan pada tahun anggaran 2022. Inilah jadwal penyaluran dana BOP dan BOP kesetaraan. Pasal 27 ayat 1, penyaluran dana BOP PAUD, dana BOP kesetaraan, dan DAK non-fisik jenis lainnya dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut. A. Tahap 1 paling cepat bulan Februari sebesar 50% dari pagu alokasi. Jadi tahap 1 itu paling cepat bulan Februari tahun 2022 sudah disalurkan ke kabupaten kota. Istilah kata paling cepat berarti bisa melewati bulan Februari, bisa Maret, April, Mei, Juni, dan seterusnya. B. Tahap kedua paling cepat bulan Juli sebesar 50% dari pagu alokasi. Jadi dana BOP PAUD dan BOP kesetaraan itu penyalurannya ada 2 tahap. Ayat 2, penyaluran jenis dana BOP PAUD, dana BOP kesetaraan, tahap 1 dilakukan setelah terdapat A. Perda mengenai APBD. Biasanya APBD itu kan sudah diketuk bulan-bulan 10. Dan ini tidak ada masalah ini. B. Juknis DAK non-fisik. Nah, ini yang kita tunggu. Biasanya daerah menunggu juknis ini dari pusat Kemendikbudristek. 6. Penyaluran dana BOP PAUD, dana BOP kesetaraan ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan setelah menerima laporan realisasi dana BOP PAUD, dana BOP kesetaraan. Jadi disalurkan dana BOP PAUD, dana BOP kesetaraan itu tahun 2022 setelah Dirjen Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi dana BOP tahun sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut. A. Penyaluran tahap 1 berupa 1. Laporan realisasi penyerapan dana BOP PAUD, kesetaraan, jenis lainnya tahun anggaran sebelumnya. Jadi, Dirjen Perimbangan Keuangan sudah harus menerima dulu laporan realisasi penyerapan BOP PAUD per kabupaten kota tahun sebelumnya. Jadi di sini laporan realisasi penyerapan dana 2021 harus ada dulu. Baru disalurkan tahap 1. Tahap 1 dalam arti tahap 1 2022. 2. Laporan realisasi penggunaan dana BOP dan kesetaraan
tahun anggaran sebelumnya. Jadi ini laporan penyerapan dana BOP, PAUD, dan kesejahteraan, laporan realisasi penggunaan dana BOP, PAUD, kesejahteraan tahun sebelumnya. Itu maksudnya tahun 2021. Jadi harus ada dulu itu laporannya. Baru disalurkan dana BOP, PAUD, dan kesejahteraan untuk tahun 2022. B. Penyaluran tahap 2 berupa 1. Laporan realisasi penyerapan dana BOP, PAUD, kesejahteraan yang diterima pada tahap 1, 50% itu dari dana yang diterima di RKUD. RKUD ini adalah kas daerah maksudnya. Jadi harus untuk mendapatkan tahap 2 harus ada dulu laporan realisasi penyerapan dana PAUD dan kesejahteraan yang 50% diterima tersebut dari dana yang diterima di RKUD. Maksudnya di sini di Badan Keuangan kas daerah. 2. Laporan realisasi penggunaan dana BOP, PAUD, dan BOP kesejahteraan jenis lainnya tahap 1. Maksudnya yang diterima di tahap 1 tahun 2022 seperti poin A tadi harus ada dulu laporan realisasi penggunaan dananya. Jadi kata kuncinya untuk menyalurkan BOP kesejahteraan dan PAUD tahap 2 harus ada dulu laporan realisasi penyerapannya. Harus ada laporan realisasi penggunaannya. Baru disalurkan tahap 2. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Jangan lupa ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.